Narkotika Nasional menyita sabu seberat 218,46 kg dan ekstasi sebanyak 16.586 butir dari hasil pengungkapan kasus di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau. 11 orang ditangkap dalam kasus tersebut. Pengungkapan 3 kasus tersebut merupakan hasil kerja keras tim gabungan dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran, Intelijen, Interdiksi dan Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan BNN serta dukungan dari BNN Provinsi setempat. Kasus pertama diungkap pada 7 Januari 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Petugas menangkap 2 tersangka di Pelabuhan Penyeberangan Karianggau, Balikpapan. Pengembangan pun berlanjut hingga akhirnya petugas berhasil menangkap 1 tersangka lainnya di parkiran rumah sakit daerah Balikpapan. Kasus kedua diungkap BNN di Dumai, Riau. Petugas menangkap 2 tersangka di Kecamatan Sungai 9, Kota Dumai. Tidak berselang lama, petugas kembali menangkap 2 tersangka yang berada tidak jauh dari TKP pertama. Lalu petugas terus melakukan pengembangan kasus hingga berhasil menangkap 1 tersangka lainnya di Dumai. Dan kasus ketiga, BNN berhasil menangkap 3 tersangka di Kalimantan Barat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait perang melawan narkoba yang dilakukan BNN, langsung saja kita langsung bergabung bersama reporter Laurentius Lintang serta juru kamera Sartika Harahap. Loren, sejauh apa upaya BNN untuk menghentikan atau menggagalkan peredaran narkoba di Indonesia? Iya, Awis, selamat siang. Memang mengawali tahun 2022, Badan Narkotika Nasional ataupun BNN telah mengungkapkan 3 kejahatan narkotika begitu yang menjerat tersangka sebanyak 11 orang yang terdiri dari 3 provinsi yang berbeda, dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan juga Provinsi Riau. Di mana memang BNN telah menyita barang bukti sebesar sabu sebesar 218,46 kg dan juga ekstasi sebanyak 16.586 butir. Dan untuk informasi selengkapnya, saat ini kami juga sudah bergabung bersama kami, yaitu Kepala BNN Republik Indonesia, Bapak Petrus Reinhard Golose. Pak Petrus, selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Pak, boleh Pak mungkin dijelaskan sedikit Pak mengenai pengungkapan 3 kasus yang diungkap BNN pada hari ini? Jadi sesuai dengan strategi kita untuk perang melawan narkotika atau war on drugs, dari awal tahun saya sudah sampaikan kepada jajaran terutama Kedeputian Pemberantasan, kemudian juga di BNNP untuk kolaborasi bersinergi dalam pengungkapan, karena kita tahu bersama bahwa produksi daripada metamfetamin atau clandestine laboratory yang berasal dari Golden Triangle itu dari pantauan dan dari kerjasama itu agak meningkat mereka. Kita tahu bersama bahwa ada permasalahan di negara-negara Golden Triangle, sehingga terutama dari Myanmar, sehingga perlu kita antisipasi. Dan operasi ini karena kejahatan ini adalah kejahatan extraordinary, kita juga harus melaksanakan operasi secara extraordinary. Dari operasi yang dilakukan, baik yang dilakukan di wilayah Sumatera, kemudian yang dilakukan juga di wilayah Kalimantan, baik dari operasi yang langsung kita lakukan, raid planning and execution, kita bisa mengungkap 218,46 kilogram. Ini jumlah yang termasuk luar biasa besarnya di awal tahun. Dan juga kita perhatikan bahwa ada kemasan yang agak berbeda. Biasanya kemasan ini hanya dalam bentuk seperti teh Cina. Tetapi kita lihat sekarang bahwa ada kemasan juga yang dibuat oleh jaringan internasional ini dalam kemasan seperti batik. Nah, ini juga menarik, berarti mereka mempersiapkan kegiatan-kegiatan ini dengan baik, sehingga nantinya apabila delivery
itu akan berbeda dengan biasanya. Saya amat sangat apresiasi dengan jajaran yang bersama-sama melakukan kegiatan ini. Kemudian yang menarik juga dan kita akan lakukan penelitian di laboratorium, itu ada lebih daripada 16.000 ekstasi. Kita tahu bersama bahwa prevalensi Indonesia kita naik 0,15%. Walaupun dalam situasi COVID-19, walaupun kita bisa menekan, tetapi ini agak naik. Dan ada kecenderungan untuk perempuan. Dan kalau kita lihat juga hasil survei untuk perempuan Indonesia, biasanya mereka juga senang ekstasi. Dari pengungkapan yang dilakukan ini kita bisa lihat bahwa ada demand yang dari Indonesia untuk ekstasi. Kita tahu bersama bahwa tempat hiburan sekarang boleh dikatakan dengan adanya PPKM itu tidak bisa beroperasi sampai dengan malam. Tetapi kenapa? Sekali lagi, kenapa banyak atau pasokan ekstasi? Kalau dari hasil survei yang kita lakukan dikombin dengan penyelidikan, kita tahu bersama bahwa ada peningkatan ini di tempat-tempat penginapan, rumah-rumah kosong, rumah juga tempat tinggal, apartemen dan sebagainya untuk peredaran narkotika atau penggunaan juga narkotika. Sehingga hal ini membuat saya perintahkan kepada jajaran kita secara structure, mempunyai jajaran sampai dengan di wilayah, dan juga bersinergi dengan instansi-instansi yang lain, terutama khususnya adalah jajaran BNN sendiri. Kalau kita lihat seperti ini, bahwa dengan pengungkapan ini kita akan terus lakukan sehingga kita bisa meminimalisir peredaran gelap narkotika ini. Baik Pak Petrus, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Memang selain itu BNN juga terus melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri juga untuk penanggulangan narkotika transnational crime begitu, yang memang berasal dari luar negeri dan masuk ke nasional. Tentu diharapkan dengan adanya pengungkapan dari peran narkotika nasional seperti ini yang dapat dibilang cukup cepat begitu di awal tahun, tentu kita diharapkan dapat menurunkan kasus kejahatan narkotika di Indonesia. Kembali ke Anda, Awis. Baik, terima kasih Loren. Terima kasih atas informasinya. Demikian pemirsa laporan Laurentius Lintang serta juru kamera Sartika Harahap melaporkan dari kantor BNN Cawang, Jakarta Timur.